Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan aman, sehat, dan juga sejahtera. Hari ini senang sekali rasanya saya bisa bertemu atau memberikan edukasi dengan teman-teman agar kita sama-sama belajar mengenai sedikit informasi yang akan saya berikan. Sebelumnya, izin perkenalkan, saya Indah Cahyani dari mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Hari ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai gizi dan juga kecemasan pada ibu hamil. Sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia kesehatan, khususnya di bidang kedokteran, saya memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk melakukan edukasi serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan berharap akan adanya kenikmatan atas izin Tuhan. Faktanya yang sudah saya temui, ternyata masih banyak sekali, khususnya pada ibu-ibu hamil yang belum mengetahui gizi dan juga kecemasan pada ibu hamil harus diatasi seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahannya, di sini sebelumnya saya akan memberikan sedikit pengetahuan terlebih dahulu mengenai kehamilan. Sebenarnya kehamilan itu apa sih? Apakah kita sudah tahu definisi dari kehamilan? Atau mungkin selama ini kita hanya tahu hamil tapi tidak mengetahui definisinya apa? Jadi untuk definisi kehamilan sendiri adalah suatu peristiwa terbentuknya individu baru yang disebabkan adanya bertemunya dua senyawa, yaitu sperma dan juga ovum. Untuk kehamilan sendiri, teman-teman atau ibu-ibu sekalian ini akan terbagi atas 3 trimester. Yang pertama adalah trimester 1 atau trimester permulaan, yaitu di kehamilan umur 0 sampai dengan 13 minggu. Trimester kedua di usia 14 sampai 27 minggu, dan juga trimester ketiga pada usia 28 sampai dengan 41 minggu. Untuk selanjutnya, mengenai permasalahan kedua, gizi seimbang. Sekarang, apakah ibu-ibu sudah makan gizi yang seimbang, atau apakah ibu-ibu tahu makanan yang sudah ibu-ibu konsumsi ini memenuhi adanya syarat dari gizi seimbang? Sebelum kita masuk ke topik-topik yang akan dilanjutkan, di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu apa sih? Apa sih sebenarnya gizi seimbang? Penting nggak sih buat kita? Jadi gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperlihatkan prinsip dari keanekaragaman seperti adanya perilaku hidup bersih, aktivitas sehat, dan juga memantau berat badan ibu hamil di fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian, penting nggak sih gizi seimbang ini kita terapkan di kehidupan sehari-hari, apalagi untuk ibu-ibu hamil yang asupan gizi seimbangnya tentu untuk 2 orang karena sedang mengandung. Jadi manfaatnya itu banyak. Contohnya itu yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan gizi ibu dan juga janin, kemudian mencapai status gizi ibu hamil, kemudian membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan juga kesehatan ibu, mengatasi permasalahan selama kehamilan, dan memperoleh energi yang cukup dalam masa proses kehamilan. Kemudian saya ada sedikit pesan-pesan untuk bagaimana sih caranya menerapkan gizi yang seimbang kepada ibu hamil, yang tentu kita sendiri mungkin tidak tahu asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini sudah memenuhi asupan gizi seimbang atau enggak. Sebenarnya ada beberapa pesan yang penting diingat untuk ibu-ibu sekalian dan juga saya untuk sama-sama belajar. Yang pertama adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Jadi fungsinya itu adalah berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, baik protein hewani maupun protein nabati, vitamin, serta mineral untuk pemeliharaan tubuh, serta janin selama cadangan hamil dan juga masa menyusui. Kemudian yang kedua, kurangi atau batasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi, karena bisa meningkatkan adanya hipertensi pada ibu hamil, bisa menyebabkan adanya preeklamsi atau mungkin PEB. Kemudian juga resiko akan kematian janin karena disebabkan oleh penyakit-penyakit tersebut. Bisa juga menyebabkan adanya terlepasnya plasenta serta adanya gangguan pertumbuhan dari berat badan bayi. Selanjutnya yang ketiga adalah minum air putih sebanyak mungkin. Sebenarnya ibu-ibu sekalian mungkin juga sudah tahu bagaimana sih caranya mengkonsumsi air minum atau air putih sehari-hari, yaitu 2 sampai dengan 3 liter per hari, atau ketika kita ukur dengan gelas itu sekitar 8 sampai dengan 12 gelas per hari untuk kapasitas kita meminum air putih. Selanjutnya yang keempat,
yang mungkin agak sedikit susah untuk kita hindari, apalagi mungkin ibu-ibu yang hobinya memang ngopi. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya akan memberikan sedikit edukasi untuk sedikit membatasi konsumsi kopi, karena kita tahu sendiri kalau kopi itu terdapat adanya kandungan yang disebut adanya kafein, yang tentu dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan menyebabkan adanya takikardi atau adanya jantung yang meningkat. Selanjut, ke makanan apa saja sih yang harus dibatasi pada ibu hamil? Yang pertama itu mungkin sudah sempat kita singgung ya akhir-akhir tadi, tapi akan saya kembali dijelaskan, yaitu yang pertama adalah hindari makanan yang diawetkan. Mungkin ibu-ibu atau teman-teman sekalian di sini sering mengkonsumsi makanan-makanan yang diawetkan seperti mungkin sarden, kemudian buah-buahan yang diawetkan. Itu untuk sekarang bisa sedikit dikurangi karena dia mengandung adanya bahan pengawet makanan yang berdampak pada janin. Kemudian yang kedua, hindari daging, telur, atau ikan yang dimasak dengan posisi yang kurang matang. Jadi untuk ibu-ibu hamil itu disarankan makanannya matang, karena kalau misalkan makanan tidak matang tentu akan mengandung adanya zat yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga, batasi coklat dan juga kopi. Kemudian yang keempat, membatasi makanan yang mengandung energi yang tinggi seperti adanya keripik, kemudian adanya kue-kuehan. Yang kelima, membatasi makanan yang mengandung banyak gas. Yang terakhir adalah membatasi konsumsi minuman yang bersoda. Kemudian ada sedikit mitos ataupun fakta yang terjadi pada ibu hamil. Untuk mitosnya sendiri, yang pertama ini banyak sekali gosip-gosip yang beredar, mungkin teman-teman juga sudah tahu, mengenai kualitas ASI itu akan berpengaruh terhadap keadaan berpuasa. Jadi kalau misalkan bunda sekalian ini berpuasa, itu kualitas ASI-nya akan berpengaruh. Padahal sebenarnya tidak. Jadi produksi ASI itu tidak akan terpengaruh asal bunda-bunda sekalian atau teman-teman sekalian di sini tetap mengkonsumsi makanan gizi dan juga makanan seimbang. Kemudian yang terpenting lagi di sini ada yang menyebutkan bahwa pada ibu hamil ini tidak boleh berpuasa. Padahal pada ibu hamil ini boleh saja berpuasa jika bunda-bunda sekalian tidak terdapat adanya keluhan seperti mungkin mual-mual, muntah di pagi hari, ataupun dalam keadaan dehidrasi. Itu boleh saja bunda berpuasa, asalkan yang sudah dijelaskan tadi gizinya seimbang dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang terpenting adalah jangan terlalu banyak pikiran. Buang jauh-jauh pikiran yang tidak positif sebenarnya buat kita. Walaupun susah, bunda sedikit-sedikit harus bisa membatasi itu. Karena kalau misalkan terlalu banyak pikiran, yang pertama dampaknya itu bisa menghambat pertumbuhan janin. Kemudian meningkatkan risiko bayi terlahir dengan berat badan rendah. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi adanya temperamen bayi. Yang keempat, meningkatkan risiko gangguan tidur pada bayi. Yang kelima, meningkatkan risiko bayi rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, untuk tips agar bunda-bunda sekalian ini bisa mengatasi adanya kecemasan pada saat masa kehamilan, sebenarnya banyak yang harus dilakukan atau banyak yang perlu kita lakukan untuk menghindari itu. Yang pertama, curhat dengan pasangan atau dengan suami, luapkan segala masalah yang ada, ajak suami untuk berdiskusi apa sih sebenarnya jalan keluar yang bisa diselesaikan untuk permasalahan tersebut. Kemudian jika memang bunda bukan tipikal orang yang bisa curhat dengan suami, mungkin bunda bisa mengisi buku harian seperti Dear Diary. Di situ bunda coba luapkan emosi-emosi teman-teman sekalian yang teman-teman rasakan pada hari ini. Yang ketiga, bisa meluapkan emosi tersebut dengan cara berolahraga, bisa dengan yoga, kemudian jalan-jalan keliling perumahan, atau mungkin jalan-jalan untuk mengatasi adanya stres. Yang terakhir, bisa dilakukan hal-hal yang bunda-bunda senangi, bisa dengan menonton TV kalau misalkan hobinya drakoran, kemudian bisa mendengarkan musik, dan masih banyak hal-hal lain yang sebenarnya bisa teman-teman sekalian lakukan. Nah, sebenarnya kenapa saya memberikan edukasi ini kepada teman-teman agar saya dan juga teman-teman belajar? Karena faktanya di Indonesia sendiri sekitar 10 sampai dengan 20% ibu hamil itu rentan terhadap kecemasan. Seperti yang sudah saya lakukan penelitian sendiri pada tahun 2022, di situ jelas sekali hasil penelitiannya adalah di mana 30% orang dari responden pada ibu hamil ini mengalami adanya kecemasan ringan dan sekitar 4% mengalami adanya kecemasan berat. Mungkin angka tersebut dilihat jika teman-teman lihat secara selintas masih cenderung kecil, tapi jika kita biarkan kecemasan tersebut akan semakin meningkat dan semakin berbahaya. Tentu ini akan merusak adanya mental pada ibu-ibu hamil dan tentu harus kita atasi. Kemudian akhir kata, izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun. Makan buah dan juga sayur segar, sehat tubuh menjadi padu. Ibu hamil cerdas dan juga sabar, bayi tercukupi, bayi pun sehat selalu.